Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat, khususnya pemirsa Jazbah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada hari yang ke-11 bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah ini, alhamdulillah kita semua masih dalam limpahan rahmat karunia dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan yang mulia ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan, keafiatan, taufik dan hidayahnya untuk masih bisa melaksanakan kewajiban kita melaksanakan ibadah puasa sebagaimana mestinya. Kita berharap ibadah kita, amalan Ramadaniyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Jazbah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami menyampaikan sedikit sebagai bentuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, sebagai bentuk kita saling mengingatkan dalam kebenaran dan tetap taat bersabar dalam menentukan dan melaksanakan kebenaran atau al-haq tersebut. Di dalam salah satu hadis tentang riwayat fadilah bulan Ramadan, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Imam Al-Baihaqi, begitupun Ibnu Hibban meriwayatkan salah satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini beliau sampaikan pada akhir hari pada bulan Sya'ban. Pada saat itu beliau membuka hadis tersebut, dan sampai kesempatan yang berbahagia ini hanya kita akan membahas tentang satu poin daripada hadis tersebut, tentang keutamaan bulan Ramadan. Beliau menyampaikan hadis tersebut sampai kepada perkataan beliau, wa huwa syahrun yuzadu fihi rizqu lil mu'min fihi. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menambah rizkinya kepada hamba-hambanya. Dalam konteks rizki yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, ternyata tidak hanya rizki tersebut berkaitan dengan harta, tidak hanya rezeki tersebut berkaitan dengan tahta dan lain sebagainya, atau hal-hal yang bisa kita lihat saja. Akan tetapi, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita memperluas makna rezeki tersebut. Para ulama mengatakan bahwasanya pembagian daripada rezeki tersebut ada beberapa tingkatan. Yang pertama, kata beliau, rizki tersebut tingkatan yang paling bawah adalah harta. Bahkan rizki harta ini di kalangan sebagian orang dijadikan tingkatan paling atas. Namun oleh sebagian ulama, tingkatan rizki tersebut ternyata ada pada tingkatan yang paling bawah. Tingkatan rizki berupa harta tersebut ada pada tingkatan yang paling bawah. Kalau kita melihat di bulan Ramadan, kalau kita melihat dari rezeki harta, alhamdulillah banyak orang yang mendapatkan rezeki harta tersebut bertambah di bulan Ramadan. Contohnya kita melihat para saudara-saudara kita yang berjualan, yang berdagang, yang menyiapkan persiapan untuk menu buka puasa. Orang-orang yang mengais rezeki dari berjualan tersebut tentu akan mendapatkan tambahan rezeki dari hartanya di bulan Ramadan. Dan ini memang bentuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk harta untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang tidak beriman pun akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini merupakan kemuliaan bulan Ramadan. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Jazbah TV yang berbahagia, tingkatan rezeki yang kedua yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan adalah as-sihhatu wal afiyah, yaitu tingkatan yang kedua yang ditambah rezeki tersebut adalah
kesehatan dan keafiatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dalam hadis yang lain, beliau pernah menyampaikan, sumu tasihhu, berpuasalah kalian, maka niscaya kalian akan menjadi sehat. Bahkan kalau kita lihat di era-era saat ini, di ilmu kedokteran sendiri, itu sudah menyingkap tentang rahasia puasa itu sendiri. Bagaimana puasa itu dianjurkan untuk menjadi salah satu penyebab wasilah agar seseorang tersebut sehat. Contohnya, contoh kecil saja, ketika seseorang akan operasi misalnya, maka seseorang tersebut, sebagian dokter menganjurkan untuk berpuasa sehari, 2 hari atau 3 hari. Tujuannya apa? Agar ketika operasinya tersebut berjalan lancar. Orang-orang yang melaksanakan aktivitas kita semua makan selama 1 tahun tersebut, kemudian kita memiliki di dalam perut kita ini usus dan lain sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa tersebut agar usus tersebut berpuasa sebentar saja. Karena asal dari semua penyakit tersebut, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah al-ma'iddah, yaitu perut itu sendiri. Semua sumber penyakit tersebut ada pada usus, ada pada perut itu sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala luar biasanya mensyariatkan puasa dengan mempuasakan perut kita dari mengkonsumsi makanan dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Itu merupakan rahmat. Sekali lagi, berpuasa tersebut wasilah, sebab Allah Subhanahu wa taala menambah rizki tingkatan yang kedua, yaitu kesehatan dan keafiatan. Maka Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, alhamdulillah kita melihat orang-orang kita diberikan kesehatan semakin sehat, keafiatan juga insya Allah akan semakin bertambah. Apa bedanya sehat dan afiat? Para ulama juga menyampaikan perbedaan tersebut. Kesehatan, kita sering mengungkapkan sehat wal afiat, sehat wal afiat. Kesehatan tersebut, kata para ulama, yang berkaitan dengan jasmani kita, yang berkaitan dengan anggota tubuh kita, jasad kita. Akan tetapi keafiatan itu yang berkaitan dengan batin kita, yang berkaitan dengan rohani kita. Itu juga ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Makanya kita melihat banyak orang-orang yang di bulan Ramadan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu justru karena rezeki keafiatannya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, pemirsa Jazbah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu rezeki yang ketiga, tingkatan yang ketiga yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan adalah rezeki kita bisa berkumpul dengan anggota keluarga kita, dengan sahabat-sahabat kita, dan kita bisa dikelilingi dengan orang-orang soleh, orang-orang yang taat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang perkumpulan dengan orang-orang soleh ini, perkumpulan yang luar biasa. Makanya para ulama juga menyampaikan salah satu obat hati adalah mujalasatus sholihin. Tidak semua orang bisa diberikan kesempatan berkumpul dengan orang-orang soleh. Hanya sebagian orang saja yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul dengan orang-orang soleh tersebut. Kalau ibarat bahasa anak sekarang, itu circle perkumpulan, circle pertemanan tersebut akan berpengaruh. Tergantung, makanya para ulama menyampaikan, kalau kalian ingin mengetahui sifat seseorang, jangan tanya langsung sama orangnya. Lihat siapa teman duduknya, lihat siapa sahabatnya. Dan di bulan Ramadan, alhamdulillah, ketika orang-orang tersebut berkumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang yang takut dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Karena tidak mungkin orang yang menjalankan ibadah puasa tersebut tidak beriman. Orang yang menjalankan ibadah puasa pasti di dalam hatinya tersebut masih tersimpan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengkhitab orang-orang yang beriman di dalam kewajiban berpuasa tersebut. Sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 183 tentang kewajiban puasa tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, lihat, yang disampaikan pertama kali, yang dikhitab pertama kali adalah siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumussyam,
diwajibkan atas kalian berpuasa. Maka ketika orang-orang berpuasa, ini tandanya masih ada iman di dalam hati orang tersebut. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi di bulan Ramadan, rezeki yang ketiga yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah banyaknya kita duduk dengan orang-orang soleh, dan itu menenteramkan hati orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemirsa Jazbah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tingkatan rezeki paling atas dan ini paling tinggi, yang tertinggi adalah ketika seseorang hamba tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, hidayahnya, pertolongannya untuk melakukan amal-amal soleh yang bisa semakin mendekatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan rezeki paling atas. Tidak banyak orang, bahkan kalau kita lihat di luar Ramadan, yang digampangkan seseorang tersebut untuk melaksanakan ketaatan. Makanya di dalam Kitabus Shaum karya Imam Al-Izz bin Abdus Salam, salah satunya manfaat puasa tersebut apa? Taufirut ta'ah. Tersedianya atau mudahnya seseorang tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di bulan Ramadan tersebut alhamdulillah tidak kita lihat, bahkan tidak sunyi satu detik pun dari orang-orang yang melaksanakan ketaatan. Ada yang baca Quran, ada yang salat sunnah, ada yang salat tahajud di malam harinya, ada yang melakukan sedekah, ada yang menyebabkan orang-orang tersebut semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, saudara-saudaraku pemirsa Jazbah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita wajib bersyukur. Wajib sekali ketika kita bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan, maka kita manfaatkan. Karena itu bulan Allah Subhanahu wa taala menambah rezeki kita. Mulai dari rezeki tingkatan yang pertama dari harta kita ditambah. Rezeki tingkatan kedua kesehatan, keafiatan kita ditambah. Rezeki tingkatan ketiga pertemanan dengan orang-orang soleh semakin banyak. Dan rezeki tingkatan yang keempat adalah ketaatan kita, kemudahan untuk melakukan amal soleh yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala pun terbuka lebar. Jangan sekali-kali sia-siakan puasa Ramadan kita yang hanya sekedar menghitung hari ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga ibaratkan di dalam Al-Qur'an ayyamam ma'dudat. Hanya hari-hari tertentu saja, tidak banyak. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang dalam hadisnya, "Lau ya'lamun nas ma fi lau ya'lamu ummati ma fi Ramadan." Kalau seandainya umatku itu tahu keutamaan apa yang ada di bulan Ramadan, la tamannawna kulla sanah Ramadan. Maka mereka akan mengharapkan sepanjang tahun tersebut adalah Ramadan. Namun dengan kejahilan kita, dengan kelemahan kita, ternyata kita tidak tahu tentang keutamaan Ramadan, namun kita berusaha untuk tahu tentang keutamaan apa yang ada di bulan Ramadan tersebut. Sekali lagi nasihat bagi diri saya sendiri dan kita semuanya, mari di sisa Ramadan yang tinggal 20 hari lagi atau 19 hari lagi ini kita manfaatkan. Kalau pesan guru saya Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, minimal aqallu syai' minimal di Ramadan alla ta'sillah. Minimal di Ramadan kata beliau, jangan kita sibukkan diri kita dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga mulai dari anggota tubuh kita, dari mata kita, dari telinga kita, dari hidung kita, dari lisan kita lebih-lebih. Kemudian dari tangan, kaki kita, dari kemaluan kita, semuanya kita jaga. Jangan sampai di Ramadan ternyata sebagian anggota tubuh kita masih untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita berharap mudah-mudahan amal soleh kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita melakukan satu amal kebaikan kecuali karena memang atas taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada kelebihan itu memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.